Sobat Bongkar Abis, kita berjumpa lagi dalam dialog podcast Bongkar Abis. Biasanya kami bertiga dengan Mas Eros, sering sebagai host. Tapi Mas Eros ada sesuatu yang lebih mendesak, jadi hari ini absen. Jadi kami berdua nih berdialog nih, Bung Antoni Budiawan. Siap. Pengamat ekonomi legendaris. Dan saya kali ini akan sebagai host. Kita akan mengupas isu yang saat ini sedang breaking news. Jadi Presiden Prabowo baru saja mengeluarkan dua keputusan yang sangat penting, abolisi dan amnesti. Ini baru pertama ya untuk Presiden Prabowo, tapi amnesti itu memang rutin biasanya dikeluarkan oleh presiden-presiden Indonesia. Menjelang 17 Agustus, tapi abolisi termasuk jarang. Nah, jadi terhadap abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto, nanti kita akan diskusikan, tetapi kita akan awal-awal ini akan fokus dulu nih ke abolisi Tom Lembong, karena ini sebagai putusan presiden ini memang agak unik. Jadi abolisi ini berbeda dengan amnesti, jarang dikeluarkan oleh presiden di Indonesia sejarahnya. Ada, tapi nggak banyak. Kalau amnesti hampir tiap tahun. Nah, Bung Antoni ini kebetulan juga selain pengamat ekonomi adalah terlibat langsung dalam proses persidangan kasus Tom Lembong. Menjadi saksi ahli yang menjelaskan bagaimana sebenarnya pengadilan Tom Lembong itu pengadilan yang tidak sah sebenarnya. Nah, monggo. Jelentrehkan secara detail, mungkin juga disinggung apa yang Bung Antoni sampaikan dalam pengadilan, dan juga sekarang kan tuh lihat presiden juga paham kan pengadilan itu tidak layak untuk mengadili Tom Lembong. Silakan. Iya, terima kasih Mas Lukas. Jadi memang dari awal ini pengadilan ini kan semacam lelucon aja ya. Dari awal penetapan tersangka itu sudah banyak tidak benarnya. Penetapan tersangka merugikan keuangan negara, awalnya dituduh 400 miliar, tetapi tanpa ada hitungan. Tapi sudah ditahan. Hitungan kemudian katanya baru ditugaskan BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan baru selesai 20 Januari 2025. Setelah sidang berjalan? Setelah belum sidang, kan belum didakwa dan menunggu itu. Jadi ditahan terus gitu kan. Jadi tahanan yang pertama harusnya adalah tidak sah karena belum tahu apakah merugikan keuangan negara apa tidak. Apa jadinya kalau audit BPKP itu mengatakan tidak ada kerugian keuangan negara? Nah, berarti kan ini kontroversi sekali kan. Berarti tidak ada kasus. Berarti tidak ada kasus gitu. Itu pertama gitu. Tapi tentu saja kita tahu bahwa BPKP-nya kan sudah di-style juga kan. Harus ada kerugian negara. Tapi bukan 400 miliar seperti yang awalnya dikatakan oleh Kejaksaan Agung, tetapi kemudian berkembang menjadi 578 miliar. Oh, nambah. Nambah. Dan kemudian yang dijadikan tanggung jawab Tom Lembong itu 515 miliar katanya. Nah, ini baru setelah itu Tom Lembong baru diadili, baru dilimpahkan kepada pengadilan. Dan kita lihat di situ, ini ada dua yang membuat bahwa Tom Lembong itu bisa dinyatakan bersalah. Pertama, kalau ada kasus perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukumnya seharusnya terbukti itu adalah wewenang dari menteri. Jadi tidak ada perbuatan melawan hukum karena menteri berwenang memberikan diskresi atau apapun yang katanya menyalahi perbuatan melawan hukumnya adalah karena dia tidak mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Agro dari Kementerian Perindustrian. Hanya satu itu aja. Oh, menterinya nggak mendapat rekomendasi dari bawahannya? Dari lintas kementerian. Oh, lintas kementerian. Dari Kementerian Perindustrian. Dia kan perdagangan kan. Nah, di sini. Jadi, di situ dia bisa mengatakan perbuatan melawan hukum. Dan itu pun seharusnya bukan tindakan kriminal. Bukan tindak pidana korupsi. Lalu dicarikanlah satu argumen yang dikatakan ini adalah merugikan keuangan negara dengan menguntungkan pihak ketiga yang diberikan izin import
gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih. Dia dikatakan diuntungkan. Lalu kemudian merugikan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Itu BUMN. Itu BUMN. Ya, katanya apa kerugiannya? Dua hal. Pertama, harganya kemahalan. Katanya. Kemahalan bagaimana? Karena harusnya beli Rp8.900 per kilo. Harusnya membeli dengan harga Rp8.900 per kilo. Tetapi kenapa dibelinya 9.000 katanya? 8.900 itu acuan dari mana? Acuannya adalah karena itu HPP, harga patokan petani, harga pembelian kepada petani. Lah, yang menentukan itu pemerintah. Yang menentukan pemerintah, tapi itu tidak pernah berfungsi menjadi harga maksimum. Ya, itu kenapa sekarang harga di atas itu dikatakan itu merugikan keuangan negara? Nah, yang kedua adalah mengenai perpajakan, terkait perpajakan bea masuk, PPh import atau PPN import. Dan itu hakim mengatakan itu tidak terbukti, tidak nyata, dan tidak pasti. Sehingga itu bukan kerugian keuangan negara. Nah, dari dua komen ini kerugian keuangan negara, satu sudah gugur. Dan ini pun kalau kita dalami akan gugur gitu kan. Karena kemahalan itu tidak ada. Itu tidak ada harga patokannya itu menjadi pasokan harga internasional maksimum, ya, dan sebagainya. Karena kalau impor ekspor kan harga internasional ya. Exactly. Dan itu tawar menawar lah. Dan itu tawar menawar, dan ini juga antara perusahaan gula dengan PT PPI. Seandainya itu kemahalan, apa hubungannya sama menteri gitu kan? Kenapa dia yang disalahkan gitu? Kalau yang inkoordinasi dengan dirjen di Kementerian Perindustrian jadi faktor nggak itu? Ya, itu yang dijadikan faktor terhadap perbuatan melawan hukumnya. Nah, ini kan ada perbuatan melawan hukum dulu, baru ada korupsi. Kerugian keuangan negara. Ini menyatu. Kalau salah satu ini tidak ada, berarti kan ini tidak ada tindak pidana korupsi. Dan ini dua-duanya tidak ada harusnya gitu kan, tapi diada-adakan. Nah ini. Terus yang selanjutnya yang saya mau soroti adalah bahwa karena Tom Lembong dinyatakan bersalah menguntungkan pihak lain, maka harus menyeret pihak lain kan. Dia menyeret pihak lainnya dari mana? Dia menyeretnya adalah perusahaan gula rafinasinya yang diberikan persetujuan impor, dianggapnya ini menguntungkan dia. 8 direksi perusahaan gula rafinasi itu ditangkap. Dan kemudian dihukum juga mereka? Belum, karena masih dalam persidangan sekarang ini. Ditangkap, ditahan, dipenjara, dan kemudian Kejaksaan Agung menyita uang 515 miliar rupiah, sekitar gitu. Dengan sebetulnya katanya itu uang jaminan. Tetapi dengan adanya gugur dari gugur dari dakwaan jaksa bahwa tidak ada kerugian yang terkait dengan pajak, yaitu 383 miliar rupiah, harusnya kan Kejaksaan Agung sudah salah mengambil sita uang jaminan itu. Nah, apakah langsung dikembalikan apa tidak? Nah, ini pertama. Jadi ini satu kesatuan ini. Karena Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara 515 miliar rupiah, lalu di sini dianggap menguntungkan, lalu uangnya disita. Uangnya katakannya uang jaminan gitu kan, tapi secara publik kepada publik dikatakan disita gitu, seolah-olah memang benar ini adalah kriminal kan gitu kan. Nah, itu pertama. Lalu saya mau kaitkan sekarang dengan abolisi. Nah, sekarang Presiden juga kelihatannya mengikuti permasalahan ini, persidangan ini. Jadi dilihat bahwa memang ini kasus aneh. Tidak menguntungkan diri sendiri, ya, tidak ada uang yang diambil, lalu dikatakan dia bersalah gitu. Tidak ada kerugian negara juga sebenarnya. Ya. Ada kerugian keuangan negaranya apa segala, secara putusan, meskipun ini adalah kriminalisasi, tapi putusan sidang mengatakan itu ada gitu. 194 miliar gitu. Oh, akhirnya turun kerugiannya. Iya, 194 akhirnya. Karena yang tadi udah dianggap nggak ada tuh, yang 383 miliar itu. Nah, itu. Nah, ini adalah satu kesatuan. Nah, Tom Lembong kemudian diberikan abolisi. Nah, saya melihat ada dua poin lah yang ingin saya
share. Pertama adalah dengan adanya putusan di tingkat pertama, vonis 4,5 tahun, ini abolisi dan denda ini 750 juta. dan denda 750 juta, ini kan harusnya menghapus kesalahan itu, kesalahan sidang. Nah, sekarang apakah abolisi ini mengatakan bahwa memang vonis itu tidak berlaku? Karena memang belum inkrah, ya kan? Karena ada upaya banding dan sebagainya. Abolisi menghentikan proses itu semua, dianggap tidak ada kasus. Ya. Kalau ini dianggap tidak ada kasus, berarti kan tidak ada kesalahan. Ya. Kalau dianggap tidak ada kesalahan, berarti otomatis perusahaan gula, direksi-direksi yang ditahan itu, berarti kan juga tidak nggak bersalah. salah, ya. Sebagai konsekuensi logis, harusnya mereka juga dibebaskan. Kalau mereka tidak dibebaskan, kalau dakwaan masih berjalan terus, berarti jaksa penuntut itu adalah menentang putusan presiden. Bahwa presiden sudah mengatakan ini tidak ada kasus. Kalau dia masih menuntut, ini kan kaitannya. Betul. Anggap saja kalau dia menuntut, ini mereka dibuktikan bersalah. Sekarang kenapa kalau dia bersalah, Tom Lembong tidak? Iya kan, mereka ditahan kan karena Tom Lembong kan? Karena ada pemberian persetujuan impor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu kan dalilnya kan. Dan kedua adalah karena merugikan keuangan negara. Nah, kalau dia dituntut terus, maka jaksa berlawanan menentang dengan keinginan presiden yang mengatakan bahwa sebetulnya ini tidak ada kasus. Ya. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah bahwa kalau ini diteruskan dan hakim menuntut salah, berarti hakim pun menentang. Jadi ini dakwaan jaksa menentang dan hakim menentang kalau hakim memutus bahwa ini bersalah. Ya. Karena sebetulnya hakim itu sudah dikoreksi dengan abolisi. Tidak ada kasus ini. Nah, ini yang harus dipikirkan, bahwa kita tidak bisa berpikir kalau kita melihat kasus ini secara komprehensif, secara keseluruhan, ini adalah satu kesatuan antara bahwa dakwaan kepada Tom Lembong dan dakwaan kepada perusahaan gula rafinasi. Kalau ini gugur dinyatakan tidak ada kasus, maka di sini juga harusnya gugur. Ya, saya itu, rasa pesan saya itu aja. Betul, setuju. Saya kira memang beda dengan amnesti, kan abolisi itu kan sebenarnya memang fungsinya untuk menegaskan ya, walaupun politis, tetapi sebenarnya kasus itu tidak layak untuk disidangkan. Jadi tidak ada kasus. Tidak ada kasus. Nah, jadi memang agak aneh, nanti kita tunggu saja apakah kelanjutan dari abolisi terhadap Tom Lembong itu juga akan berdampak kepada 8 direktur perusahaan itu. Kalau masih berarti, nah ini sebenarnya gini ya, kita tahulah di Indonesia ini ya, hukum itu kan di bawah kepentingan politik ya. Dan kita tahu kenapa Tom Lembong itu dipenjarakan, kan karena dan dituntut 7 tahun karena itu gerakan politik nomor 7. Ya. Nomor 7, presiden nomor 7 menuntut 7 tahun gitu kan. Dan kita tahu lah di belakang ini, karena Tom Lembong itu baru ditahan, didakwa kan transisi ya menjelang selesainya Jokowi, kemudian Presiden Prabowo naik. Nah, yang menarik ini itu juga bukti lainnya. Kalau ketika situasinya sudah transisi itu menuju pemerintahan baru, ini kok para jaksa dan kejaksaan ini ya, kerjaan kok masih melanjutkan itu loh? Kenapa nggak nunggu dulu sampai situasi politik bagaimana, ada perubahan gitu? Jadi yang menarik secara ini ekonomi politiknya itu begini, udah jelas bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Karena apa? Buktinya kan 4 menteri perdagangan lain yang melakukan impor rafinasi juga ya, impor gula juga kan juga ternyata nggak diapa-apain. Mereka mengimpor bahkan jauh lebih besar volumenya, nilainya. Nah, kita tahu Tom Lembong itu korban dendam politik Jokowi. Jadi,
Kita mungkin ada yang masih mau disampaikan terkait Tom Lembong sebelum kita masuk amnesti Hasto nanti. Iya, jadi memang ini adalah kenapa bahwa ini harus diteruskan, karena kita lihat yang diperiksa awal adalah sewaktu zaman Jokowi, yaitu 8 Oktober 2024. Memang ini sudah diperiksa, jadi kan kejaksaan sudah tanggung, sudah memeriksa. Sudah memeriksa dan kemudian 8 Oktober, 16 Oktober 2024, kemudian minggu depannya lagi 22 Oktober 2024, udah ganti presiden, tetapi tetap masih diperiksa, lalu kemudian 29 Oktober. Kalau seandainya itu ada tadi yang Mas Lukas katakan bahwa ada pergantian rezim, seharusnya kan di sini tidak diteruskan. Tetapi kan memang ini diteruskan, memang sudah ada pesan, kan gitu kan? Bahkan 29 Oktober itu Tom Lembong ditahan, dinyatakan itu bersalah. Nah, di sini adalah saya pernah menulis awal-awal ini. Nah, pasti ini ada titipan yang politik. Ya, 8 Oktober mulai diperiksa, berarti itu masih di era Jokowi. Kenapa dia kemudian ditahan tidak 22 Oktober, tetapi kemudian di 29 Oktober, setelah pelantikan pada tanggal 20 Oktober, presiden baru, karena pada saat itu sekaligus kalau menurut saya adalah ingin mendiskreditkan bahwa ini adalah kerjaan Prabowo. Ya. Asumsi masyarakat langsung begitu. Loh, ini Prabowo baru naik sudah nangkap orang gitu kan. Dan ada satu berita internasional yang mengatakan itu. Makanya saya bisa mengatakan itu juga gitu. Artinya, nah, jadi di situ adalah Jokowi memang ingin sekali dayung dua pulau terlampaui gitu. Satu adalah menangkap Tom Lembong untuk mengamankan kalau ada apa-apa. Prediksi dia adalah Gibran akan mencoba jadi capres tahun 2029 dan kelihatannya adalah masyarakat Indonesia melihat jadi wali kota aja tidak pantas gitu. Gimana mau pantas menjadi presiden kan gitu kan? Kelihatannya itu sudah sudah mimpi saja gitu. Nah, terus kemudian yang kedua belum Anda jelaskan ini kan. Satu untuk menangkap musuh politiknya. Iya, yang kedua mendiskreditkan Prabowo. Ya, itu untuk Gibran tadi gitu kan, dan supaya dia untuk terbukti media asing salah menangkap, tidak bisa menangkap nuansa itu bahwa di balik penangkapan penahanan Tom Lembong adalah itu untuk mendiskreditkan Prabowo gitu. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa setelah ini kemudian di dalam fakta persidangan ini saya berlanjut mengenai perannya Jokowi. Di dalam fakta persidangan sudah disebutkan bahwa Tom Lembong memberikan izin itu atas persetujuan Jokowi. Ada 2-3 kali kesempatan dikatakan ya ini berikanlah, libatkan swasta dan sebagainya gitu. Karena pada saat itu diketahui juga keuangan PT PPI itu juga tidak mungkin bisa dengan sedemikian begitu besar keperluannya untuk impor, tidak mungkin bisa. Jadi dianjurkanlah di situ, diarahkan juga oleh Jokowi sebagai presiden pada saat itu untuk melibatkan swasta, memberikan impor, melibatkan swasta. Itu. Jadi nggak mungkin lah Tom Lembong punya policy itu tanpa melapor ke Jokowi dan persetujuan Jokowi ya. Meskipun sebetulnya secara undang-undang dimungkinkan gitu. Tapi ini kan Jokowi kan bilang, tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Ya, itu kan barusan yang dibuat di mana itu CNN kalau nggak salah. Ya, baru setelah itu. Kan kalau nggak salah Jokowi waktu itu sempat marah, pura-pura marah, menegur. Kita ini impor, dikit-dikit impor. Nah, nggak mungkin lah menterinya. Oke, itunya nggak menjadi masalah lah. Jadi begini, intinya adalah kita kembali Jokowi dan Tom Lembong. Intinya adalah bahwa setelah diketahui Prabowo memberikan abolisi dan disetujui oleh DPR, berarti sebetulnya ini adalah proses Tom Lembong akan bebas. Tidak ada kasus. Lalu kemudian kemarin langsung Jokowi memberikan statement di media, kalau nggak salah dimuat di CNN, nanti bisa ditampilkan, bahwa dia mengatakan ya memang yang memberikan itu izin semua import adalah atas persetujuan presiden. Lalu juga dia bilang di situ tidak ada menteri yang
melakukan sesuatu tanpa izin persetujuan presiden, presiden gitu. Artinya tidak ada visi menteri yang tadi dikatakan, yang adalah visi presiden. Nah, di sini menariknya apa? Kenapa sewaktu di dalam persidangan dia tidak ada? Berarti dakwaan, ini kita kembali ke proses persidangan. Jaksa berarti tidak diminta pada saat itu memanggil Jokowi sebagai saksi. Karena pada saat itu dikatakan oleh Tom Lembong di dalam persidangan. Hakim harusnya juga meminta bahwa Jokowi dijadikan saksi. Saksi kunci lah. Saksi kunci untuk itu. Benar apa tidak? Kalau sudah benar, berarti kan sudah. Itu diskresi dari presiden kan. Nah, tetapi tidak dilakukan. Dan Jokowi pun tidak mengatakan kepada di media, kan Jokowi bisa mengatakan di media. Iya, kan? Seperti yang sekarang pun dikatakannya kepada media. Kenapa dia tidak mengatakan, ya memang itu saya memberikan. Atau kalau dia merasa nggak memberikan, dia bilang, oh saya tidak tahu menau soal itulah. itu. Jadi pada saat itu jadi saya lihat statement yang kemarin itu dikeluarkan oleh Jokowi adalah untuk mencuci tangan. Bahwa ini adalah memang yang dilakukan Presiden Prabowo. Oleh karena itu dia bilang, ya memang ini harusnya saya yang bertanggung jawab. Nah, dia mau mencuci tangan dia sedemikian rupa bahwa di situ sudah tahu ini tidak ada kasus, lalu dia seolah-olah hero. Ya, seolah-olah pahlawan. Ya memang ini adalah izin dari saya. Nah, ini yang harus kita waspadai, bahwa inilah watak Jokowi. Gitu. Ya, kita 10 menit terakhir ini akan mencoba melihat aspek ini. Tadi kan murni aspek ekonomi ya, Anda sebagai saksi ahli dan pengamat ekonomi. Tapi kita melihat kita tahulah hukum di Indonesia ini masih sering dikuasai oleh kepentingan politik. Kekuasaan menggunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Tapi seingat saya memang baru di era Jokowi inilah ya, bagaimana kekuasaan itu betul-betul guritanya transparan digunakan untuk kekuasaan. Belak-belakan ya. Kalau dulu Soeharto itu masih Soeharto era otoriter ya kita. Tapi di era khususnya di era pasca reformasi, di era Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY tidak pernah ada upaya cawe-cawe politik dihukum sekasar ini dan senora ini dan kita kembali membuktikan ini politik yang disebut politik sprindik, politik sandera, hukum dikangkangi itu terbukti semua. Nah, yang menarik begini, mungkin sedikit ekonomi politiknya Presiden Prabowo ini anehnya kan begini, tiba-tiba mengeluarkan abolisi ya dan amnesti ketika baru sekitar 2-3 minggu lalu menghadap Jokowi. Menghadap Jokowi dan diasumsikan wah ini kembali melapor ke atasannya sebagai presiden boneka. Nah, apakah Anda melihat bahwa dengan putusan abolisi ini khususnya dan amnesti kepada Hasto menunjukkan Presiden Prabowo benar-benar punya sikap ingin jaga jarak dan menunjukkan bahwa dia tidak bisa diatur, atau ini permainan politik Presiden Prabowo yang menurut saya memang sedikit politik peta umpet ya. Kalau di depan Jokowi basa-basi, akrab, sebagai sahabat, tapi di belakang melakukan ini. Contoh-contoh lain adalah kasus dibongkarnya judi online, dibongkarnya oplosan minyak Pertamina, dan kemudian Riza Khalid itu mafia Pertamina. Nah, kalau Anda melihat secara ekonomi politik ya, apakah ini memang strategi peta umpet Presiden Prabowo? Begini, yang pertama adalah kita harus mencermati kunjungan Prabowo di tempat Jokowi. Apakah itu kunjungan yang disengaja atau tidak disengaja? Karena apa? Itu ada kunjungan sekaligus dia harus menghadiri PSI, beberapa Kongres PSI. Kan? PSI bukan di situ, tapi peresmian Koperasi Merah Putih dan sebagainya ada gitu. Nah, ini adalah satu, kalau menurut saya, satu modus yang menjebak Prabowo. Dia harus menghadiri itu lalu dialihkan kepada Jokowi. Itu pertama. Buktinya apa? Buktinya pada saat itu juga bukan dia membawa beberapa orang di situ untuk tidak membicarakan hal-hal yang di luar dari yang umum gitu, karena semua orang akan mendengar gitu. Nah, itu pertama. Ya, tapi kita kan nggak tahu apa yang dibicarakan. Ya, tapi saya mendengar bahwa apa yang gitu adalah sebetulnya itu setup
oleh Jokowi men-set up Iya, oleh orang-orangnya Jokowi men-set up agar agar Prabowo kelihatan bisa datang ke menghadap. sana gitu. Ya, Menghadap, itu ya. beberapa sudah menghadap gitu soalnya. Termasuk komposisi duduknya kan. Karena- Foto-foto yang disebar juga yang kelihatan wajahnya Jokowi, Irina dan Gibran. Sementara Presiden kelihatan punggungnya. Ya. Nah, itu kan dalam protokoler nggak boleh. Nggak Presiden harus di depan. Iya. Nah, jadi di situ kita lihat bahwa di sini ada setup. Sebetulnya ada beberapa kunjungan yang memang udah direncanakan tetapi digagalkan gitu. Nah, ini pertama. Terus kita kembali, apakah di dalam konsekuensi kebijakan-kebijakan itu yang ekonomi politik dan sebagainya, apa dampaknya kan gitu. Nah, kita lihat bahwa ini menurut saya bukan karena Prabowo bermain petak umpet. Tetapi saya melihat Prabowo memang benar-benar memperhatikan persidangan ini. Benar-benar melihat bahwa khususnya terhadap Tom Lembong ini adalah satu ketidakadilan. Tetapi kenapa abolisi diberikan? Abolisi diberikan bersamaan dengan kurang lebih teks amnesti, ini adalah momentum saja. Amnesti menjelang 17-an. Iya, pengampunan itu. Agustus. Jadi menjelang 17 ini sekaligus diberikan kepada Tom Lembong. Ya. Nah, ini momentum Satu saja. paket, ya. Kalau saya lihat ini satu paket. Tapi gitu. di media saya dengar ini Wakil Menteri Hukum dan Perundangannya yang mengklaim itu usulan saya. Abolis. Ya sebenarnya kan usulan apapun Sama lah, itu ya. kan presiden. Ya. Itu kan presiden eksekutif dan sebagainya. Enggak, poinnya Itu adalah pasti pertanyaan itu. saya apakah betul Presiden Prabowo mengikuti proses persidangan? Nah, Oh, saya rasa iya. Saya rasa iya. Pada saat itu bukannya mengikuti dalam arti itu, tapi pasti memberikan Mendapat perhatian, laporan lah ya. gitu kan? Kan karena dia banyak orang-orang yang itu pasti mendapatkan perhatian dari situ. Nah, di sini dia lihat bahwa kenapa abolisi ini terus kemudian diberikan, kecuali dari momentum tadi, dan kedua adalah memang ini tidak ada kasus. Nah, artinya pada saat ini adalah Prabowo mengerti benar bahwa ini adalah settingan Jokowi. iya, ini pengadilan adalah terhadap Tom Lembong. kriminalisasi yang dia mencoba untuk mengkoreksi. Dia tidak bisa mengkoreksi. Nah, ini hebatnya. Kalau menurut pandangan saya, meskipun apapun orang bilang pada Prabowo, tapi dalam hal ini kita mesti akui, dia tidak bisa intervensi yudikatif. Ya, tapi kan dia hak prerogatif dia memberi abolisi dan amnesti. Itulah dia menggunakan itu. Jadi dia bilang, nunggu dulu gitu ya. bukan, ya nunggu dalam arti apakah persidangan ini dilihat adil atau tidak adil. Dia tidak bisa langsung serta-merta mengatakan, hakim, Anda harus begini dan sebagainya gitu. Itu tidak bisa gitu. Hakim adalah pihak yang merdeka, mandiri dan sebagainya, independen gitu daripada eksekutif gitu. Nah, saya rasa inilah kehebatannya. Untuk meredam itu, dia memberikan abolisi, yaitu hak yang melekat pada presiden. Ya, kalau pendapat saya sih, menurut saya bukan kehebatan lah. Dalam arti ketika presiden menggunakan hak-hak yang dia punyai, tapi itu berarti presiden mencoba menggunakan hak itu, berarti mencoba melakukan yang benar. Bukan, iya, berarti kehebatan dalam arti dia tidak mencampuri yudikatif gitu. Oh. Dia tahu bahwa pada saat itu yudikatif adalah pihak yang merdeka gitu, satu lembaga yang independen gitu. Itulah maksud saya, dia tidak intervensi di situ, tetapi dia mengkoreksi perjalanan penetapan tersangka apapun segitu, proses pidana itu dia melalui hak dia. Ya, yang menarik nanti adalah kita tunggu nih sebentar komentar Jokowi ya. Karena permainan politik culasnya terbongkar dengan abolisi dan amnesti ini, apakah seperti apa dia komentar. Tapi juga yang menarik adalah apakah kira-kira Tom Lembong akan menerima dengan sukacita, atau karena kan dia sebenarnya mengajukan banding ya. Iya. Nah ini yang kemudian kita terakhir nih 3 menit terakhir segmen ini kita bahas sekilas tentang amnesti ya. Iya. Nah yang menarik ini adalah menurut saya ngikuti dengan cukup detail ya. Hasto itu juga tidak layak diadilin karena kasus itu kan sudah diadili 2 tahun sebelumnya dan sudah dipenjara 2 orang yang menyuap dan orang KPU yang menerima suap. Jadi sebagai kasus sebenarnya sudah selesai. Tiba-tiba kembali mencuri di tikungan karena ada dulu kan temen ini sebenarnya Hasto PDI dengan Jokowi ini. Tapi karena kemudian pecah kongsi,
Dan karena ada dendam apa, kita nggak tahu persisnya, tapi kemudian Hasto dipidanakan untuk kasus yang mestinya sudah selesai 2 tahun lalu, sudah ingkrah kan. Dan Hasto dianggap, yang lucunya yang untuk kasus Hasto itu menggunakan KPK. Dianggap Hasto dianggap obstruction of justice kan. Dan menyuap kan tidak terbukti dia. Karena yang menyuap, yang mengeluarkan uang untuk menyuap sudah ditahan, sudah dipenjara, sudah divonis. Nah, menurut Anda dua hal ini memang sangat jelas ya, gamblang ya. Artinya masyarakat terbuka lah. Bagaimana Jokowi mengangkangi hukum, menggunakan hukum dan aparatnya yang kalau di polisi parcok, polisi dijadikan partai coklat. Kemudian KPK yang dia setting, masih ingat nggak? KPK waktu proses pemilihannya, waktu itu banyak yang nyaranin kenapa nggak ditunggu setelah selesai. Dia kan mau selesai. Nah, ternyata nggak. Saya sendiri ngikut sebagai proses untuk mendaftar sebagai komisioner KPK. Jadi saya tahu persis gitu kan. Oh, terus gimana? Anda gagal di awal? Ya gitu? tentu enggak. Waktu di ujian-ujian itulah, waktu tertulis dan sebagainya lah. Tapi kita juga sudah tahu, saya sudah sadar, sudah tahu, tapi saya cuma mau tahu prosesnya aja gitu. Saya tahu bahwa saya tidak mungkin bisa terpilih gitu kan. Meskipun kalau kita mau bicara tulisan anti korupsi apa segala, itu saya banyak gitu kan. Tapi gimana kalau tulisan saya yang mengenai korupsi itu saya juga menuduh bahwa ya beberapa urusan ya Jokowi juga terlibat di dalam korupsi kan gitu. Nah, itu jadi udah nggak mungkin. Tetapi masalahnya adalah gini. Yang tadi saya setuju, yang kemudian mentersangkakan Hasto adalah KPK baru. Dan KPK baru itu adalah KPK yang seharusnya bertentangan dengan konstitusi. Karena putusan MK, Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa Presiden hanya boleh memberikan atau mengusulkan calon komisioner KPK itu hanya 1 kali. Dan itu sudah dilakukan oleh Jokowi pada saat itu. Harusnya pada saat ini adalah Prabowo yang harus mengusulkan gitu. Itu sudah suatu pelanggaran dan sudah digugat dan sebetulnya adalah sudah dimenangkan gitu. Nah, itu. Nah, mengenai kasus Hasto, sewaktu dia mau dijadikan tersangka, pada saat itu setelah dijadikan tersangka, belum ditangkap itu waktu ya, masih ya. Itu juga saya sudah mengatakan bahwa ini sebetulnya juga tidak ada kasus. Pertama adalah kasus suap. Secara logika tidak masuk. Mengapain seorang sekjen menyuap ke bawahannya itu untuk orang lain? Jadi kepentingan diri dia sendiri apa? Kepentingan diri dia sendiri untuk menjabat sesuatu juga tidak ada gitu kan, karena dia udah sekjen dari suatu partai yang mencalonkan itu gitu. Jadi di situ mens rea-nya di mana? Dan untuk apa dia ngeluarin duit? Untuk apa dia ngeluarin duit untuk itu? Nah, itu saya udah bilang logikanya itu tidak ada gitu kan. Nah, kemudian dicarikanlah jadi berlapis kasus suapnya, lalu kemudian dijadikan tameng mengenai perintangan. Obstruction of justice. Obstruction of justice. Perintangannya yang sebenarnya notabene KPK tidak masuk wilayah itu kan. Mestinya KPK kan isu korupsi yang di atas 1 miliar. Ini cuma 600 juta dan bukan korupsi. Nah, itulah bahwa kriminalisasi itu juga nyata, itu juga pernah saya ungkapkan di situ gitu. Jadi nggak ada itu kasus yang perintangan dan sebagainya, apa yang dirintangi gitu kan? Keperluannya apa? Orang itu sudah ditangkap, ya dia tidak mampu menangkap Harun Masiku, ya so what gitu. Lalu dia bilang katanya adalah terbukti menyuruh HP-nya dirusak lah, direndam dan sebagainya. Dicari-cari lah. Kalau HP ini direndam, seandainya pun ada instruksi itu HP direndam, emang HP ini barang bukti? Kan belum dijadikan barang bukti kan gitu kan. Itulah kekonyolan-kekonyolan yang begitu hukum digunakan untuk mencari yang tidak ada menjadi untuk tiada-adakan, maka itu akan terjadi kekonyolan-kekonyolan seperti yang kita lihat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung atau KPK. Itu yang memang sangat menyedihkan ya. Di dalam dunia hukum kan ada adagum yang berbunyi lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Tidak bersalah. Nah,
dalam hal ini Tom Lembong dan Hasto itu jelas dalam kasus-kasus itu tidak bersalah, tapi dia dipaksakan dihukum karena keculasan politik Jokowi. Nah, yang menarik adalah gimana respon PDI. Menurut saya, sayangnya PDI ini kesan saya tidak pinter main politik ya. Dia langsung menerima dengan bahagia dan sebagainya. Mestinya responnya PDI menyambut baik kan begitu kan, atau bergembira lah atas putusan amnesti itu. Tetapi menurut saya PDI mestinya bukan mengatasnamakan PDI seolah-olah itu untuk hadiah untuk PDIP. Itu kan yang ingin kita tegaskan itu sebenarnya sebagai parpol, PDI menegaskan bahwa mendukung Presiden Prabowo menegakkan hukum yang benar-benar adil, terbuka, dan jujur. Bukan hukum yang sudah dikuasai oleh Jokowi, dan itu yang harus ditekankan, bukan semacam hadiah untuk PDIP dalam hal ini. Nah, karena waktu yang sudah mepet ya, kita harus akhiri dialog ini, dan kita berharap, mungkin Anda punya 1 menit terakhir, harapan kepada Presiden Prabowo untuk benar-benar menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tanpa khawatir dianggap sebagai di bawah bayang-bayang Jokowi. Ya, kalau kita lihat perkembangan dari kasus-kasus korupsi terakhir, ini kita memang masih ada harapan bahwa kasus-kasus korupsi ini semakin terbuka. Ya, contohnya sekarang yang dulu hampir tidak bisa terpikirkan bahwa Risa Khalid ini sekarang menjadi tersangka. Itu, jadi meskipun ini kita mungkin tidak sesuai dengan harapan banyak orang, cepat dan maunya begitu ya, tetapi saya rasa menuju ke sana itu sudah ada, menuju beberapa perbaikan itu sudah ada. Dan yang terpenting lagi adalah khususnya abolisi dan amnesti dari yang diberikan kepada Tom Lembong dan kepada Hasto, ini adalah message, ini adalah pesan. Kejaksaan Agung, Anda sekarang jangan main-main untuk kriminalisasi orang gitu. Dan semoga, dan kehakiman juga ya, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Wah, jadi yang mudah-mudahan setelah ini adalah bahwa aparat hukum ini bisa berkaca diri, ya, bisa bercermin bahwa jangan sampai terjadi kriminalisasi lagi. Iya, dan kita tunggu juga setelah ini, selain memberi abolisi dan amnesti, kasus-kasus yang masih menggantung, misalnya judi online menyangkut salah satu menterinya, kemudian minyak oplosan, Erick Thohir, kalau judi online Budi Ari, dan beberapa kasus yang menimpa menterinya, sebaiknya segera dinaikkan lah. Jadi dan mengenai kasus minyak ini juga kan sebetulnya melibatkan menteri dan kakaknya menteri kan gitu. Nah, ini yang kita tunggu juga gitu. Ya. Nah, jadi benar. Jadi jangan hanya menjadi kalau bisa nih politik yang baik dan presiden yang baik, jangan putusan itu karena impulsivitas. Jadi jangan hanya menjadi harus menjadi jurisprudensi. Kalau ada kasus-kasus yang tidak adil, proses hukum yang tidak benar, harus itu. Kalau perlu aparatnya diberitahu supaya menegakkan keadilan dan kejujuran dan penegakan hukum. Jadi Indonesia benar-benar menjadi negara yang menegakkan hukum, rule by law. Saya rasa beberapa kasus itu tinggal nunggu waktu saja. Judi online tinggal menunggu waktu saja. Kita berharap, ya, kita tunggu waktu itu. Demikian Sobat Bongkar Abis, kita akhiri bincang-bincang kali ini, dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe dan komen. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.